Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayumi Makasa dari jurusan D3 Teknik Sipil Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan 10 aplikasi yang mengenai teknik sipil. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Beberapa dekade lalu, ketika komputer masih jadi perangkat yang mahal, penggunaan komputer di dunia teknik sipil masih terbatas. Para civil engineer dalam hal mendesain suatu bangunan konstruksi, berbagai macam software telah diterbitkan sebagai karya buah pikir abad ini, baik dalam bidang gambar arsitektur maupun ranca desain struktur teknik sipil. Adapun software teknik sipil untuk gambar desain arsitektur yang sering dipakai antara lain: yang pertama, AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang paling populer yang banyak digunakan di dunia kerja. Pelatihan AutoCAD 2 dimensi dan 3 dimensi merupakan desain berbasis teknik yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan gedung dan tata kota. Dengan aplikasi ini, kamu bisa menyelesaikan pekerjaan gambar teknik untuk sebuah desain pekerjaan konstruksi, seperti gambar struktur bangunan, jembatan, bendungan, dan hampir semua pekerjaan dalam lingkup konstruksi. Adapun kelebihan AutoCAD: yang pertama, dokumentasi penggunaan; yang kedua, penggambaran cepat dan efisien; yang ketiga, fleksibilitas dan kepraktisan; yang keempat, ketepatan gambar atau akurasi presisi; yang kelima, lingkup kerja luas tak terbatas; yang keenam, kapabilitas pemakaian. Kekurangan AutoCAD: yang pertama, harga yang mahal; yang kedua, kebutuhan hardware yang tinggi; yang kedua yaitu SAP 2000. SAP 2000 merupakan program yang digunakan untuk menganalisis dan mendesain suatu struktur yang berorientasi proyek yang memiliki beberapa kelebihan, terutama dalam perancangan struktur baja dan beton. Software ini akrab dengan mahasiswa teknik sipil yang mengambil konsentrasi struktur. SAP 2000 mampu menyelesaikan pekerjaan analisa struktur yang rumit, bisa digunakan untuk menghitung dan menganalisis gaya-gaya yang terjadi pada bangunan, jembatan, tower, dan lain-lain. Adapun kelebihan SAP 2000: yang pertama, menghadirkan efisiensi dalam pekerjaan; yang kedua, meningkatkan produktivitas; yang ketiga, fitur yang lengkap; yang keempat, cocok untuk seluruh dimensi; yang kelima, adanya modul yang mempermudah pekerjaan; yang kelima, data tidak bisa dipublikasi. Sedangkan kekurangan SAP 2000 yaitu: yang pertama, relatif mahal; yang kedua, cukup rumit untuk digunakan; yang ketiga, menuntut kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Yang ketiga, SketchUp. SketchUp adalah sebuah perangkat lunak desain grafis yang dikembangkan oleh Trimble. Pendesain grafis ini dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis model. Dari model yang dapat dibuat, diletakkan di Google Earth atau dipamerkan di 3D Warehouse. SketchUp sangat umum digunakan desain untuk suatu proyek untuk membutuhkan proyek 3 dimensi. Kelebihan SketchUp: yang pertama, antarmuka yang menarik dan sederhana, mudah digunakan bahkan untuk pemula. Yang kedua, ada fungsi yang untuk bisa mengimpor ekstensil file seperti 3 dimensi, DWG, PDF, JPG, dan lain-lain. Banyak macam open source serta plugin yang mendukung kinerja SketchUp. Yang keempat, aplikasi ringan dijalankan pada komputer standar. Adapun kekurangan SketchUp: yang pertama, karena kesederhanaan SketchUp, pemodelan lanjut bisa menjadi sulit meskipun plugin bisa digunakan. Yang kedua, gangguan terjadi ketika ada banyak hambalan atau tambalan atau terjadi ketika pemodelan canggih seperti model manusia. Yang ketiga, gambar tidak memuaskan. Yang keempat, ETABS. ETABS merupakan salah satu program yang dipergunakan melakukan analisis
dan desain pada struktur bangunan dengan cepat dan tepat. Aplikasi ini bisa dibilang hampir sama dengan SAP 2000, namun yang membedakan adalah etaps desain khusus untuk penggunaan analisis struktur bangunan gedung. Adapun kelebihan etaps, yang pertama, fitur etaps cenderung simpel, ringan, dan mudah dioperasikan. Yang kedua, data karakteristik gedung cenderung mudah, cepat, dan praktis. Yang ketiga, pemodelan elemen balok, kolom, dan plat lantai. Adapun kekurangan etaps, yang pertama, memerlukan biaya yang cukup besar. Yang kedua, mengharuskan adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kelima, Plaxis. Plaxis adalah sebuah paket program yang disusun berdasarkan metode elemen yang telah dikembangkan secara khusus, melakukan analisis deformasi dan stabilitas dalam bidang rekayasa geoteknik. Aplikasi yang digunakan alat geoteknik umumnya digunakan untuk menganalisis deformasi dan stabilitas tanah, misalnya gaya dukung tanah pada lereng. Kelebihan Plaxis, yang pertama, aplikasi yang bisa menghitung stabilitas tanah. Adapun kekurangannya Plaxis yaitu aplikasi tidak bisa menghitung konstruksi bangunan. Yang ketujuh, StatPro. StatPro adalah software desain analisis struktur untuk menganalisa desain dan struktur baja. Software ini salah satu yang banyak dipakai untuk pekerjaan sipil maupun struktural. StatPro sama halnya seperti etaps, bisa dipakai analisis desain ataupun struktur gedung. Kelebihan StatPro sendiri yaitu tidak butuh perhitungan manual, dapat membuat desain 3 dimensi yang memenuhi struktur bangunan. Yang ketiga, tersedia referensi material aktual seperti beton, baja, aluminium, dan lain-lain. Yang keempat, cocok untuk pemula. Adapun kekurangan StatPro, yang pertama, tidak ada informasi estimasi biaya pengerjaan. Untuk pengerjaan struktur kompleks dapat memakan waktu lebih lama. Yang ketiga, perincian laporan tidak tersedia. Yang keempat, tidak mencakup pengerjaan pemasangan bata. Yang kelima, tidak ada informasi terkait jumlah material yang digunakan. Yang keenam, yaitu HECLAS. HECLAS merupakan model sistem integrasi yang dikembangkan dalam bentuk aplikasi interaksi untuk berbagai kondisi. Sistem HECLAS meliputi komponen terpisah dari analisis hidraulik, penyimpanan data, kemampuan pengaturan, grafik, dan fasilitas pelaporan. Kunjungan dari HECLAS yaitu HEC, Hydrology Engineering, Kenter, dan RAS, yaitu River Analysis System. Jadi, kurang lebihnya aplikasi ini digunakan untuk menganalisis dan memodelkan aliran sungai. Kelebihan HECLAS yang pertama, aplikasi yang bisa memodelkan aliran sungai. Sedangkan kekurangan HECLAS yaitu HECLAS memiliki kelemahan membuat model sungai yang mempunyai alur tanggul yang berbeda dengan bentuk alur tanggul yang berbeda dengan bentuk alur sungainya. Sedangkan aplikasinya tidak bisa memodelkan konstruksi bangunan. Yang kedelapan, 3 dimensi Max. 3 dimensi Max adalah suatu program standar pembuatan modeling, rendering, dan animasi yang berbasis Windows. Merupakan software 3 dimensi yang banyak digunakan dalam pembuatan film animasi 3 dimensi maupun finishing objek, baik untuk keperluan film, iklan, dan arsitektural. Kelebihan 3 dimensi Max yaitu mampu membuat objek virtual secara 3 dimensi dan bentuk dapat diubah sesuai keinginan. Yang kedua, mampu memberikan kesan material mendekati aslinya seperti kayu, batuan, dan tanah. Yang ketiga, mampu memberikan efek-efek khusus pada hasil akhir produk seperti cahaya dan bayangan, efek atmosfer seperti api kabut, dan lighting. Yang keempat, dapat menjalankan proses animasi. Gambar dapat digerakkan dan dirubah bentuknya serta diatur proses animasinya. Adapun kekurangan
3 dimensi max. 3 dimensi max mungkin bagus untuk pemula dan dapat membuat karakter efisien yang cepat, tetapi memiliki beberapa kelemahan bahwa harus dipertimbangkan dibandingkan dengan gaya 3 dimensi. Mampu untuk membuat karya visual dengan pencahayaan kompleks adalah proses yang lebih lama dan lebih membosankan. Membuat tangkap juga dapat sedikit karena sulit untuk kamera. Kamera memiliki cenderung untuk memperbesar dan keluar dengan cara kereta jika benda-benda besar diimpor atas benda kecil dan dalam program. Yang ke-9 yaitu Sweet Home 3 dimensi. Sweet Home 3 dimensi merupakan aplikasi desain interior dan eksterior yang didapatkan secara free yang dapat membantu Anda menggambarkan rencana dari rumah dan mengatur furnitur di dalamnya dan mengunjungi hasil dalam tampilan 3 dimensi, layaknya bermain game. Kelebihan Sweet Home 3 dimensi yang pertama, keunggulan dari software ini, gambar yang ditampilkan akan terlihat sangat jelas dan detail, sehingga pemilik rumah yang dibuat oleh pembuat yang dipercayanya secara jelas. Yang kedua, selain memiliki gambar yang jelas, software ini juga menyuguhkan adanya furnitur yang dibutuhkan saat membangun sebuah rumah. Yang ketiga, ini juga dapat mudah mengimpor dan memodifikasi objek. Kekurangan Sweet Home 3 dimensi yang pertama, ini terbukti menjadi sedikit lamban digunakan ketika file berukuran besar. Yang kedua, perangkat lunak desain rumah gratis untuk Windows ini tidak membiarkan Anda memilih dari banyak objek. Yang ketiga, Sweet Home 3 dimensi tidak menawarkan pilihan tekstur yang bagus untuk dinding, lantai, dan langit-langit, serta ini adalah titik awal gambar. Yang terakhir yaitu Global Mapper. Global Mapper adalah paket perangkat lunak sistem informasi geografis yang saat dikembangkan oleh Blue Marble Geographic yang dijalankan oleh Microsoft Windows. Aplikasi yang digunakan untuk survei suatu wilayah, software yang sangat membantu dan melakukan pekerjaan pemetaan suatu wilayah seperti menghitung suatu area. Global Mapper juga bisa untuk mengetahui titik tertentu, seperti pada aliran sungai, bahkan diketahui tingkat aliran serta volume yang ada. Kelebihan Global Mapper yang pertama, generator, kontur, serta berbagai interval. Yang kedua, watershed atau daerah aliran sungai secara otomatis. Yang ketiga, melihat data dam dengan berbagai tampilan secara atlas, hillhad, patch, slope, dan lain-lain. Kekurangan Global Mapper yaitu perangkat lunak Global Mapper mempunyai kekurangan di dalam proses rektifikasi, yaitu tidak dapat membuka file citra yang kapasitas atau ukurannya melebihi 2 GB. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pengambilan data menggunakan Global Mapper, citra hasil fusi harus di-save terlebih dahulu ke dalam format. Baiklah, mungkin itu saja 10 aplikasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan terima kasih bagi yang sudah menonton video saya. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.